Jadi sebelum kita memulai, kita akan hari ini ya, kita akan membahas dan mengupas tuntas semua kegiatan Pak Inda dan juga jenjang karir dan semua tips. Belum habis. Gak apa-apa, santai ya. Jalan terus. Ya. Tadi potong kan ya Pak? Nggak bisa ya? Ya gak apa-apa, nanti saya potong. Iya. Saya nggak bisa lihat. Ih, jangan lihat muka gua. Ya. Apa kabar Pak Inda? Baik Ibu Desi. Iya, silakan perkenalkan diri dulu Pak Inda. Oke baik. Hai Valias, apa kabar? Saya perkenalkan saya dengan Inda sebenarnya. Saya di sini menjabat sebagai front office manager yang baru saja bergabung di tahun lalu. Oh seperti itu ya, Pak Inda sebagai front office manager. Nih Pak Inda, sekarang ini pada kesempatan kali ini aku mau informasi nih ya ke teman-teman semua di channel YouTube kita mengenai perjalanan karir, terus juga suka dukanya dan harapan-harapan ke depan untuk Nggak bisa apa? Saya nggak bisa. Ya jangan, terus aja. Gak apa-apa, terus aja. Ya cerita aja terus. Dia bisa dia. Tanya aja terus ya. Gue jadi pengen ketawa. Tanya aja terus. Tadi kan tanya aja terus. Lanjut Sudah. aja. Nanti ini yang salah ini saya masukkan juga. Ya. Nah. Jangan sih Pak. Saya mau nanya nih sama Pak Inda. Pak Inda kenapa sih memilih berkarir sebagai front office manager ya? Atau bisa dijelasin dulu nggak sih kalau front office manager itu kerjanya apa ya kalau di hotel? Oke. Pertama kali saya terjun ke dunia perhotelan itu karena saya termotivasi oleh salah satu keluarga saya juga pertama dan lingkungan teman-teman saya. Yang mana pada saat kita baru lulus itu kan kita labil mau menentukan kemana arah tujuan kita setelah tamat dari sekolah. Dan waktu itu karena perhotelan yang menurut saya lebih ke nggak jauh sih, pasti semua newbie itu bakal teriming-iming oleh uang, tips, A, B, C, D, F, segala macam lah seperti rapihnya kita sebagai karyawan hotel. Nah dari situ saya coba untuk masuk ke salah satu akademi di Bogor yang sampai saat ini pun masih ada. Untuk pada itu saya nggak spesifik untuk memilih front office pada saat itu. Oke, jadi awalnya bukan nggak ada niat ya, belum ada niat untuk berkarir di front office. Ya, betul. Karena kan front office itu mungkin awal-awal itu kan mungkin spesifikasinya yang paling penting itu kan bahasa Inggris itu wajib waktu itu. Sementara kita sebagai belum disebut milenial ya kalau waktu itu apa ya, kalau tahun saya itu tahun 2005 gitu. Jadi saya mulai itu saya nggak tahu jurusan mau yang saya tuju, yang saya tahu itu sebagai room boy. Oke, jadi Pak Inda tuh sebenarnya ngapain sih di hotel gitu nggak tahu ya, pokoknya ada apa aja di hotel nggak tahu, pokoknya yang taunya di hotel itu hanya sekedar sebagai room boy dan hanya membersihkan kamar aja taunya room gitu. boy, bellboy yang akhirannya boy lah semuanya. Nah dari situ asal jangan ya awal mula saya di situ saya coba akhirnya untuk jurusan sendiri pun saya nggak menentukan. Belum tahu ya. Karena waktu itu penjurusan itu setelah kita magang, mungkin setelah kita semua pelajaran itu kita pelajarin di kampus saya itu. Jadi pada saat kita magang kita dapat 6 bulan dan dikasih quote itu dalam 6 bulan itu 2 bulan mau di departemen mana saja. Jadi di rolling lah gitu. Berarti pemilihan jati diri ya? Berarti pemilihan iya, bisa dibilang seperti itu. Karena masih labil, masih pada saat di jenjang masih kuliah ya? Ya, masih kuliah. Saya kuliah di luar seperti itu. Dan itu pun saya nggak tahu jurusan apa yang akan saya pilih waktu itu. Pokoknya ikutin arah angin kemanapun pergi gitu. Pada saat saya terjun ke dunia hotel sendiri, itu langsung lah saya bisa menentukan kemana arahnya itu. Saya di rolling pada saat pertama kali saya masuk itu sebagai waiter. Waiter, dan saya di rolling ke housekeeping. Setelah itu kembali lagi ke kitchen. Nah, setelah saya coba 3 departemen tersebut, saya rasain mungkin hanya room boy yang kayaknya passion saya mungkin ada di sini. Gue banget lah pokoknya. Iya. Karena kalau dari sisi saya sendiri, saya lebih ketertarikan saya itu di housekeeping. Gitu. Karena apa? Karena di housekeeping itu nggak ketemu tamu secara langsung. Ya, mungkin saya introvert atau apa ya, bisa dibilang itu saya pemalu. Oh, ya. Dulu masih pemalu ya. Masih pemalu, ya. saya nggak bisa yang namanya guest contact itu saya nggak ini gitu. Pokoknya semuanya ada di belakang layar aja ya kan? Iya, di belakang layar. Sebenarnya di kitchen pun sama di belakang layar, cuman karena
saya mungkin nggak punya passion ke situ. Sampai akhirnya saya putusin, saya kayaknya housekeeping. Udah deh pokoknya nggak mau kemana-mana lagi, di housekeeping aja. Iya. Nah tapi jadi penasaran ya, ini kan dari dulunya udah di housekeeping, di F&B ya, tapi kok bisa menjadi seorang front office manager ya kan? Boleh nggak sih kayak diceritain kenapa sih bisa menjadi seorang manajer di usia muda, muda yang mungkin orang-orang lain di usia segini masih ada yang masih kuliah, ada yang masih main-main atau gimana. Nah, kenapa Pak Indah sendiri sudah menjadi seorang manajer di hotel bintang 3 plus seperti ini? Pertama kali saya masuk ke perhotelan itu, yaitu dari mulai selepas magang itu, saya masuk ke salah satu properti yang ada di Mangga 2 Square yang berlogo burung 3. Di situ saya menjalani sebagai room attendant, itu dia yang tadi saya bilang, karena passion saya ada di situ ternyata. Saya jalani itu kurang lebih 2,5 tahun saya kalau nggak salah di sana. Sebagai room attendant, sebagai lifeguard, kan sampai akhirnya saya pengen nyoba di satu hari saya ke bellboy itu sendiri. Oh, jadi awalnya itu pas di front office itu berawal dari menjadi bellboy, ketertarikan seorang Pak Indah dari room attendant ke bellboy. Terus gimana lagi tuh ceritanya? Karena saya nggak pede waktu itu, saya di Jakarta sendiri itu saya nggak pede di daerah itu dengan keadaan yang mungkin saya butuh pengalaman lebih untuk melewati atau untuk melangkah ke posisi sebagai bellboy tersebut, karena yang diwajibkan waktu itu kan memiliki driving license untuk bisa mengendarai mobil, terus bahasa udah jelas karena frontman itu kan udah yang pasti pertama kali bertemu dengan tamu ya. Betul, waktu itu saya masih gugup untuk ketemu sama, mungkin saya masih malu-malu ketemu sama bule, apalagi berbicara langsung dengan orang asing. Ya, di situ. Sampai akhirnya saya pelajarin front office itu pada saat saya pindah ke satu kota di Bandar Lampung. Oh, sempat ke Bandar Lampung juga ya? Ya, jadi itu masih terintegrasi sama perusahaan saya yang sebelumnya. Jadi saya coba transfer dari tempat saya sebelumnya dengan brand yang sama ke Bandar Lampung, dan di sana saya mendapatkan pelajaran tentang front office. Oke, berarti pada saat pindah ke Lampung itu berapa lama Pak? Di Lampung itu saya jalanin kurang lebih 1,5 tahun, tapi ilmunya itu yang saya dapat, saya kurang lebih kayak saya belajar udah 3 tahun 4 tahun di sana. Karena kita mulai dari pre-opening team, jadi di sana semua dipelajari tanpa terkecuali. Jadi di front office itu ada beberapa section. Pada saat section itu saya sebagai bellboy, hanya bellboy itu diwajibkan untuk pelajari itu. Jadi kita dituntut untuk multitasking bisa itu. Jadi nggak tok sebagai bellboy atau bell service itu sendiri, kita pelajarin semuanya. Dan dari situlah saya pelajarin semua, karena saya coba untuk masuk sore dan malam, lebih banyak waktu untuk belajar. Disitulah saya banyak ilmu yang saya dapat, sampai akhirnya mungkin waktu itu atasan saya memberikan kelulusan ingin mencoba sesuatu yang baru di situ. Saya pelajarin, saya asah dari segi kemampuan, dari segi bahasa segala itu dimulai dari operator, karena nggak nutup kemungkinan kita mau rolling sebagai operator pun bisa reservasi. Nah, dari belakang itulah saya baru kembali ke beranikan diri ke depan, ke frontline. Karena saya memang dari dulu itu nggak bisa dibilang malu-malu lah. Malu-malu ya, pemalu ya? Ya, bisa dibilang. Oh gitu, jadinya jadi semua itu nggak instan. Jadi misalkan butuh beberapa tahun mungkin ya, tahun untuk menjadi seorang leader ya, untuk menjadi seorang front office manager, dan itu pun mengumpulkan keberanian untuk menghandle tamu secara langsung juga bertahap ya Pak. Nggak tiba-tiba langsung ke depan gitu kan, tapi mempelajari dari hal-hal yang kecil, mulai dari belakang dulu ya, dari telepon operator ke reservasi dan ke reception. Nah Pak, pertama kali nih Bapak diberikan kesempatan untuk menjadi front office manager, itu gimana sih Pak tantangannya? Maksudnya itu pada saat kapan, dan gimana tantangannya yang dulunya memang dari bawah terus meniti karir dan pada akhirnya menjadi seorang manajer? Ya, untuk fase tersebut nggak mudah ya berarti, karena kita kan harus pelajarin studi banding dari yang sebelumnya sampai akhirnya kita siap untuk menempati posisi ini. Dan kebetulan di sini saya mendapat kesempatan sebagai front office manager itu yang dipercaya oleh Bapak General Manager kami, Bapak Gus Tawarkoto, yang memberikan kesempatan untuk saya untuk
nempati posisi ini. Hanya untuk posisi front office manager ini pernah dilakukan oleh saya itu di tempat sebelumnya. Itu saya laluin dengan beberapa tahap sebelumnya. Dan saya selalu studi banding, saya mempunyai leader saya model seperti ini. Oh, saya bisa pelajarin dari karakter beberapa yang saya pelajari gitu. Dari situlah saya compile sampai akhirnya saya memberanikan diri pada saat dibukanya posisi tersebut. Saya mencoba untuk mengeksplor diri saya. Apakah saya layak, dan sampai akhirnya saya dipercaya memegang posisi tersebut di Bogor Valley ini. Oh, berarti di Bogor Valley ini posisi pertama? Ya. Pertama kali menyandang predikat ini front office Posisi manager, itu, posisi front office manager. Yeah. Nah, tapi boleh dong dibocorin ya. Nggak mungkin dong kayak tiba-tiba jadi FO manager. Kasih tips and trick. Boleh gak sih? Tips and triknya apa aja? Tips and triknya sebenarnya semua kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita masih mau belajar atau kita mau stuck dengan posisi tersebut, atau kita puas diri dengan posisi tersebut. Kalau kita belajar, mau tidak mau kita akan terus gali kemampuan yang kita punya. Terus explore ya. Ya, beranikan diri. Kalau nggak ada yang mau ngajarin, kita belajar sendiri. Kalau ada yang mau pelajarin, kita tetap tidak lupa diri juga di situ. Kita tetap harus mengingat apa yang telah kita pelajarin, kita lakukan, dan orang-orang yang pernah memberikan pelajaran yang berarti, karena itu nggak bernilai kan, itu akan kita bawa sampai kapanpun. Betul, gitu. jadi kayak terus menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemana sih kita nih, potensi kita tuh adanya di mana sih, itu tetap terus kita gali, dan jangan mudah putus asa untuk terus belajar ya. Berarti untuk terus mencari hal-hal baru demi kelancaran karir. Betul seperti itu ya. Betul. Nah, tadi kan Pak Indah udah cerita nih, udah kasih kiat-kiat sukses, udah cerita tentang pengalaman menjadi front office manager. Nah, kalau misalnya nih Pak, selama bekerja di dunia hospitality ya, tentunya udah bertahun-tahun ya Pak ya, menjadi bekerja berkecimpung di dunia hospitality. Ada nggak sih Pak kayak pengalaman yang nggak akan pernah dilupain, tapi pengalaman yang terburuk gitu? Atau Pak Indah pernah terpuruk dalam satu kondisi yang dimana udah pengen nyerah, udah pengen udahlah nggak sanggup lagi kayak gitu, udah kayaknya cukup sampai di sini aja gitu. Itu pernah nggak sih kejadian apa yang bikin ya Allah ini kok mental tuh kayak bener-bener diuji gitu? Mental saya diuji itu pada saat saya terakhir itu menempati posisi sebagai night manager di salah satu hotel di Pondok Indah. Di situ ada kejadian yang benar-benar malam hari yang harus membutuhkan keputusan, tapi keputusan itu semuanya night manager itu diberi delegasi untuk memutuskan. Hotel yang tadinya keadaannya okupansinya nggak terlalu tinggi, okupansi itu tingkat huniannya yang tidak terlalu tinggi, tiba-tiba dari 50% menjadi 100%. Itu pada saat kebakaran di daerah Cinere, itu ada apartemen kebakaran, dan tiba-tiba hotel ramai pada malam itu. Dan kita tidak tahu mana yang harus kita prioritaskan. Kita nggak tahu prioritas, sementara dari pihak mereka, PIC-nya pun tidak ada di situ. Mereka hanya tahu warga apartemen itu dialokasikan atau menginap di tempat kita, sementara lobby udah kayak pasar ya. Yang tadinya saya setiap malam itu bekerja tenang, sunyi, tiba-tiba lobby hotel jam 3 subuh, jam 4 itu ramai udah kayak pasar. Nah, disitulah mental saya diuji, gimana cara kita tetap tenang, stay walaupun cool. Di situ, karena kalau kita nggak tenang itu kita nggak bakal bisa selesai, nggak beres ya itu, kerjaannya. Jadi tiba-tiba itu konsentrasi buyar pada saat itu ya Pak? Buyar semua, sampai akhirnya pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan di subuh itu saya pekerjakan di jam 6. Biasanya jam 6 itu saya sudah selesai, karena jam 6 pagi itu saya harus patroli hotel. Saya harus cek semua area, saya harus cek breakfast, saya harus cek semua fasilitas hotel yang akan dipakai oleh para tamu yang menginap. Oh, jadi sebenarnya tugas waktu itu pada saat malam itu bertanggung jawab atas semua yang ada di hotel. Iya, akun-akun tamu ya, semua laporan-laporan keuangan dan sebagainya itu dipertanggungjawabkan oleh Bapak Indah pada saat itu. Iya. Oke, baik Pak. Nah, itu pastinya nggak akan pernah dilupain ya Pak ya, seumur hidup. Itu yang nggak bakal pernah dilupakan, karena itu yang bikin shock terapi ya. Iya, yang tadinya jam-jam segitu jam-jam mata sayu udah berat banget. Udah ini. Nah,
Tapi selain yang tadi nih ya, selain pengalaman yang pastinya pengalaman terburuk itu jangan kita anggap sebagai pengalaman terburuk ya, tapi kita bisa jadikan sebagai pembelajaran ke depannya. Mungkin kita udah berpengalaman dalam hal itu sehingga kita udah tahu gimana cara menghandle-nya, betul nggak Pak? Iya, betul. Nah, aku mau tanya lagi nih ya, banyak tanya nih, maaf ya. Ya, Nih, aku mau tanya lagi dong. Kalau misalnya nih Pak, tadi kan pengalaman terburuk, sedih lah ya pokoknya, dilema. Nah, kalau misalnya pengalaman yang terindah, yang nggak bisa dilupain deh, yang sangat-sangat berkesan, itu apa sih Pak? Boleh cerita gak? Pengalaman yang tak terlupakan yang berkesan sampai sekarang itu, pada saat kita mengingat nama tamu, tamu itu akan senang. Itu aja simpel. Tamu itu akan merasa dia diakui atau dia dikenal. Begitupun kita pada saat tamu yang sudah menginap dengan kita berulang kali, dia menyebut nama kita, dia tanpa kita sadarin dia itu mengenali kita gitu. Nggak di tempat kita bekerja aja, di luar. Saya ada yang sampai sekarang saya masih berkomunikasi baik gitu. Bahkan bapak itu sering masih menghubungi saya pada saat, jadi setiap saya pindah kemana dia selalu menanyakan gitu, Pak di mana Pak sekarang bekerjanya gitu kan, sampai pun pernah ditawari pekerja, cuman bukan bidang saya, makanya saya nggak apa namanya nggak Belum ini ya, saya belum nggak ada yakin kemauan. kalau saya bisa itu ya. Karena memang passion Bapak di hotelier ya, di Sampai hospitality. detik ini ya, betul. Betul. Makanya apa namanya, itulah yang saya senangi dalam industri ini. Kita tidak mendapatkan income saya, kita mendapatkan kolega, rekan yang tadinya kita bukan Bahkan mendapatkan jodoh ya mungkin. mungkin jodoh saya nggak bertemu di situ. Siapa yang tahu Pak? Insya Allah. Oke, nih Pak, tadi kan kita udah nanya tentang pengalaman, tentang apa segala macam lah, pokoknya tentang karir di dunia hospitality. Nih, biasanya orang hotel itu khususnya kalau yang sudah berada di level manager itu biasanya mempunyai kesibukan yang banyak banget. Ya. Nah, boleh tahu nggak sih kesibukan Pak Indah selain menjadi seorang karyawan hotel, itu di luar itu ada kesibukan lain nggak? Atau Bapak punya usaha, Bapak punya menjadi aktor atau gimana? Kesibukan saya di luar dunia perhotelan. Sebelumnya saya punya beberapa rental, karena gimana pun kita tetap ya yang namanya pemasukan, kita nggak boleh terpaku sama satu hal. Ya. Gimana caranya kita selalu mendapatkan pemasukan lain dari main job Income kita. lain, Ya. dengan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Betul. Berarti menjadi seorang hotelier itu selain kita bekerja di hotel dari pagi sampai sore atau sampai malam ya biasanya, itu di luar dari itu kita boleh menjadi seorang entrepreneur ya Pak. Jadi itu bisa memberikan manfaat juga loh bagi teman-teman kita, bagi warga-warga sekitar kita, untuk memberikan peluang lapangan pekerjaan, betul Pak? Betul. Karena sebagai frontliner ini tidak akan selamanya kita sampai umur maksimal kita itu kita akan berada di posisi tersebut, karena kita akan berlomba-lomba dengan yang lebih muda dari kita di masa depan. Seperti itu. Apalagi Jadi, menghadapi masa sekarang ini ya, sudah banyak lulusan perhotelan yang betul, kompeten ya Pak. berkompeten dan lebih berwawasan. Kadang saya juga suka minder sama mereka-mereka yang newbie ya, pada saat bertemu, pada saat kita berinteraksi. Nah, dari situ kadang kita pun dapat pelajaran dari mereka. Gitu. Oke Pak. Nah ini seru banget ya, tadi udah cerita tentang pengalaman, udah kasih tips and trick bagaimana cara menjadi seorang manajer di usia yang masih muda. Nah mau nanya lagi nih Pak, Ya. Apa sih rencana Bapak ke depan nih, khususnya dalam berkarir ini di bidang hospitality atau di bidang apapun? Mungkin Pak Indah punya rencana lain untuk masa depan Pak Indah seperti apa? Untuk saat-saat ini saya masih pelajarin di posisi saya saat ini, karena posisi tersebut saya masih termasuk kategori prematur untuk posisinya. Mungkin kalau untuk frontliner saya sudah kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Hanya untuk posisi ini saya baru masih disebut kategori prematur lah, masih baru. Jadi masih banyak hal yang harus saya pelajari. Hanya tetap setiap manusia memiliki ambisi. Jadi pasti kita akan berambisi untuk lebih dari yang sebelumnya. Hanya tidak untuk saat ini, hanya untuk
ke depan jangka panjang ya saya ingin mendapatkan lebih dari yang sebelumnya. Mungkin contohnya top mau level, menjadi apa? top level untuk sebagai frontliner atau kita sebagai pekerja di industri perhotelan ya sebagai general manager gitu. Hanya ada topnya lagi sebagai owning company. Hanya kan untuk itu nggak usah muluk-muluk lah ya. Untuk saya sendiri berimpian mungkin untuk level posisi yang akan depan ya general manager mungkin ya. Hanya untuk ya. Nah, dalam menghadapi era new normal, nah ini aku mau tanya dong langkah-langkah apa aja sih yang sudah dan akan dilakukan oleh Pak Indah sebagai front office manager di Bogor Valley Hotel, yang khususnya di dalam hal pelayanan tamu. Di resepsionis sendiri itu kita sudah menyediakan beberapa alat seperti cover untuk guest contact yang di depan itu antara menyekat Pembatas resepsionis ya dengan tamu agar saling menjaga satu sama lain karena kita diwajibkan untuk social distancing. Oke, berarti yang sudah dipastikan itu udah ada hand sanitizer, udah pasti betul, ada. itu wajib yang Terus, sudah di. Untuk resepsionnya sudah menggunakan masker dan sarung tangan. Yep. Dan juga untuk di counter front office itu sudah dipasang pembatas ya atau akrilik untuk tamu dan reception untuk menjaga jarak ya. Yep. Dan juga untuk social distancing dan physical distancing itu sudah kita pasang ya Pak ya. Yep, betul. Nah, berarti semua tamu-tamu ini sudah terjamin keamanan dan kenyamanannya selama menghadapi new normal ini. Nah, kalau misalnya nih Pak Indah, kita kan sesama hotelier ya, mungkin seluruh hotelier di Indonesia ini mungkin semua kena merasakan dampak dari wabah ini. Nah, apa sih Pak Indah yang Pak Indah akan sampaikan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua, untuk khususnya untuk hotelier agar mereka tetap semangat dan yakin bahwa COVID ini akan segera selesai. Inilah saatnya kita menggali potensi kita agar bersabar dalam menghadapi situasi ini dan terus menjaga kesehatan, lingkungan, serta tempat kesehatan diri ya kalian karena saya percaya di balik musibah ini nanti akan ada pelangi setelah badai. Betul nggak? Ya bisa jadi seperti itulah karena cobaan-cobaan Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kapasitas manusianya. Betul. Jadi walaupun kita dikasih cobaan seperti ini kita tetap bersabar, tetap optimis ya, bersabar ya, positive thinking aja. Oke. Karena nggak mungkin kita akan selamanya seperti ini. Ini hanya paling beberapa periode saya beberapa bulan ke depan. Saya yakin kalau suatu hari kita pasti akan melewati ujian ini dengan happy ending mungkin akhirnya. Iya. Nah, yang terakhir nih, tadi kan Pak Indah sudah memberikan motivasi, semangat bagi teman-teman hotelier karena kan kita memang semua sedang merasakan dampak ya. Kita semua satu nasib saat ini. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi tamu nih ya, apa sih pesan-pesan dari Bapak Indah untuk memberikan informasi kepada tamu-tamu kita nih? Memiliki promosi 24 jam stay. Wow, keren. Ya, check-in dan check-out di jam yang sama di hari berikutnya. Asalkan booking melalui website di www.bogorvalleyhotel.com. Iya. Nah, dan itu baru salah satu promosi yang saya sebutkan. Masih ada beberapa masih banyak promosi promosi yang lainnya. Oh ya, jangan lupa juga kita juga punya WhatsApp di 0812 9567 3606 atau kamu bisa telepon ke 0251 7552 111. Jangan lupa di like, komen dan subscribe agar kita terus untuk mengupload informasi-informasi yang terupdate. Sampai jumpa lagi, followers. Bye. Bye. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah.